그 학교를 못 간 게 한스러워. 사실 북한을 떠나는데 여기 와서 이렇게 본 맛을 보냐 하고 생각하니까 내 자체가 오겠다고 한 거. Halo semuanya, kembali lagi sama gue di video kali ini guys. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal negaranya Opa, bukan sembarang Opa ya. Alias negaranya orang keren, namanya Kim Jong Un nih. Karena kalau kita nonton atau baca berita soal Korea Utara, kan biasanya kan yang ada itu paling kalau nggak rudal nuklir ya paling berita-berita tentang pemerintahan Kim Jong Un dan kawan-kawannya, rakyatnya makan rumput gitu kan. Tapi sebenarnya dari topik Korea Utara ini ada juga hal lain yang bisa dibahas, yaitu adalah kelompok masyarakatnya yang tahu informasi soal negara di luar Korea Utara. Jadi dari sebagian warga Korea Utara yang terkungkung di sana, sebenarnya ada juga yang kebagian informasi tentang kebebasan bernegara di negara-negara luar Korea Utara. Terutama tentang Korea Selatan, tetangganya nih. Karena kan mereka itu ciong ya, atau musuhan banget gitu dari dulu kan, perang saudara gitu ya. Makanya dengan adanya segelintir orang yang cukup punya keinginan buat ngerasain kebebasan di luar Korea Utara itu, ada sebagian dari mereka yang kabur dan berhasil buat masuk ke Korea Selatan, buat akhirnya tinggal di sana dan tidak lagi makan rumput gitu ya. Tapi masalahnya nggak sampai dikabur dan berhasil masuk Korsel doang, karena masalah sebenarnya itu bisa dibilang terjadi waktu mereka itu masuk dan membaur sama masyarakat di sana. Karena walaupun mereka itu cukup beruntung buat keluar dari rezim diktator si Papa Kim Jong Un, sesaat setelah hidup di Korea Selatan, tantangan sebenarnya itu ada di cara mereka buat hidup sebagai masyarakat kelahiran Korea Utara. Dan dengan segala diskriminasi dan juga kesulitan yang mereka laluin sebagai ex warga Korea Utara. Beberapa dari orang yang berhasil kabur ini ada yang menyesal dan bahkan ada juga yang malah kabur lagi buat balik lagi ke Korea Utara. Jadi udah dari Korut pengen ke Korsel, dari Korsel balik lagi ke Korut. Nah, gimana latar belakang dan alasan warga Korut ini pada kabur dan balik lagi? Nah, kita bahas setelah intro ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kabur dari Korea Utara, nyari kebebasan di Korea Selatan karena paling dekat. Sebuah topik yang kayaknya nggak terlalu sering dibahas sama orang, tapi ternyata cukup menarik dan banyak sesuatu di dalamnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ternyata selama ini tuh udah ada cukup banyak warga negara Korea Utara yang kabur dari Korea Utara ke Korea Selatan buat memulai hidup baru dan keluar dari rezimnya Papa Jong Un. Nah, tapi pergerakan kabur ini ternyata cukup banyak masalah dan juga isu sosial yang berdampak ke mereka yang kabur ini. Dan bahkan sampai bikin mereka tuh pengen balik lagi ke Korea Utara, lu bayangin. Oke, gue mulai pembahasan kali ini dari tingkat kelayakan kehidupan masyarakat di Korea Utara. Yang gue ambil dari salah satu keterangan warga Korut yang udah berhasil kabur ke Korsel. Jadi ternyata dengan isu-isu yang sering kita dengar kalau rezim Kim Jong Un itu sadis ke rakyatnya dan segala macamnya, ternyata isu-isu itu terjadi beneran ke mereka-mereka yang jadi masyarakat biasa di Korea Utara. Dari kebutuhan terdasar kayak makanan aja, Korea Utara itu kan sempat ngalamin kelaparan hebat di tahun 90-an. Dan sekitar 3 juta orang itu meninggal karena kelaparan waktu itu. Ada sekitar 30% dari masyarakat Korea Utara yang ngandelin hasil alam kayak akar-akaran dan rerumputan buat ngisi perut mereka sehari-hari. Jadi emang separah itu kesejahteraan masyarakat Korea Utara pada kala itu dan mungkin sampai detik ini. Dan selain itu, lu juga udah pada tahu lah gimana gampangnya Kim Jong Un itu ngasih komando buat nyikat orang yang ngeyel atau mungkin ngelawan peraturan negara di sana atau peraturan dia sendiri. Terus gimana sama pemersatuan atau unification Korea Utara atau Korea Selatan nih? Ya itu juga bisa lo simpulin sendiri lah. Kalau udah hampir 70 tahunan sejak perang Korea pun kayaknya nggak ada praktek yang benar-benar menyatukan itu dua negara. Deklarasi perdamaian juga jadi sekedar pertemuan doang. Dan ya pemerintah Korea Selatan sama Utara itu juga masih saling waspada ke satu sama lain. Kayak contohnya itu Korsel dengan wajib militernya dan Korea Utara dengan nuklirnya yang tetap mereka simpen dan uji coba terus supaya Korea Selatan agak ketar-ketir. Makanya dengan tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang serendah itu di Korea Utara, banyak terjadi yang memang namanya penyelundupan cross border dari Cina ke Korea Utara. Dan juga sebaliknya.
Jadi kayak jual beli pangan, jual beli make up, dan bahkan sampai jual beli USB yang isinya K-pop dan drakor bajakan itu juga banyak. Nah, dari distribusi informasi ilegal soal negara-negara lain, terutama soal negara Korea Selatan, mereka juga jadi tahu kalau ternyata di selatan tuh kayak begini bahasanya, kayak begini budayanya, kayak gini kebebasannya. Makanya mereka juga akhirnya tahu soal Korea Selatan lebih dalam, dan jadi muncul tuh keinginan buat tahu lebih jauh atau bahkan sampai pindah dan kabur ke Korea Selatan. Walaupun ya ini berlaku buat generasi-generasi yang lebih muda ya. Kalau yang kabur dari tahun 90-an mungkin mereka taunya dari majalah, koran, atau dari mulut ke mulut orang-orang yang mungkin tahu soal Korea Selatan. Nah, dengan adanya segelintir orang yang tahu dan mau pindah ke Korea Selatan, di sana itu ada beberapa cara yang biasanya dipakai buat pindah atau lebih tepatnya itu kabur dari Korea Utara. Dan di sini gue pakai kata segelintir juga karena memang banyak masyarakatnya yang cinta sama negara Korea Utara dan rezimnya Kim family ini sebenarnya ke brainwash gitu. Jadi orang-orang korut itu punya dua cara memang yang biasanya mereka lakukan buat nyebrang quote unquote ke Korsel alias kabur. Yang pertama itu dari calo ilegal yang emang udah biasa buat ngebawa orang-orang yang mau kabur ke Korsel. Jadi si calo-calo ini itu biasanya ngebawa satu mobil van buat 4-5 orang biasanya muatnya. Udah gitu dari Korut mereka bakal jalan ke daerah perbatasan Cina, udah gitu masuk ke daerah Cina dan lanjut terus ke daerah Laos atau Thailand buat akhirnya minta pertolongan ke kedutaan Korea Selatan yang ada di sana. Karena kan memang Korea Selatan itu nerima semua warga negara Korea Utara yang mau kabur dan hidup di Korea Selatan. Walaupun ya mereka itu tetap bakal dites dulu secara psikologi dan mental gimana selama beberapa bulan gitu nantinya. Buat mastiin kalau mereka itu beneran kabur dan bukan mata-mata ataupun intelnya Korut. Nah terus cara kedua buat nyebrang ke Korsel kayak gimana? Ya jawabannya itu nyebrang beneran. Jadi biasanya yang ngelakuin cara-cara ini tuh biasanya pria-pria yang contohnya itu dari pasukan militer Korut yang memang punya fisik yang kuat banget dan tahu rute-rute yang minim penjagaan dalam waktu tertentu. Dan nyebrang di sini itu juga bukan cuma sekedar nyebrang jembatan ya, tapi mereka itu kudu lari diam-diam dan berenang sekitar 4 km di daerah demilitarisasinya Korea. Dan berenangnya juga jelas kagak gampang karena mereka juga bisa dengan gampang ke bawah arus dan udah lu masuk ke Yellow Sea gitu. Makanya lebih banyak orang yang memilih cara pertama. Dan ya udah tinggal menikmati proses di perjalanan aja sambil ketar-ketir aja gitu. Tapi kata menikmati barusan juga tentunya jelas kagak nikmat juga sebenarnya gitu ya. Karena mereka tuh kudu menyediakan biaya yang tidak sedikit. Dari mulai 8.000 sampai 12.000 dolar lebih. Anggapannya mungkin sekitar 100 jutaan ya. Dan kebayang kan ya gimana susahnya nyari duit sebanyak itu. Kalau lu datang dari keluarga kelas menengah ke bawah mungkin di Korea Utara. Udah gitu lu juga belum tentu selamat juga ngelewatin perbatasan Cinanya. Karena bisa aja kan pas mereka datang ya itu lagi ada pemeriksaan dan akhirnya harus ditahan. Dan malah disiksa sama militer atau kepolisian Korea Utara. Karena lu kalau mau ke Korea Selatan tuh mesti ke Cina dulu. Jadi gak bisa langsung ke Korea Selatan gitu. Jadi makanya dari tadi harus nyebrang ke Cina dulu. Makanya mereka itu bahkan sampai nyiapin juga racun tikus atau sianida di dalam mulut mereka. Supaya kalau memang sialnya mereka ketangkep, ya tinggal bunuh diri aja gitu. Dibandingkan kudu disiksa sama pasukan Korea Utara berlama-lama. Terus selain itu juga masih ada kendalanya, yaitu di bagian durasi perjalanan. Karena kan semuanya itu ditempuh lewat jalur darat. Dan bisa kebayang perjalanan dari Korea Utara ke Thailand udah gitu tanpa izin. Dan belum tentu duit itu juga mencukupi juga buat langsung sekali jalan beres gitu. Makanya banyak dari mereka yang akhirnya harus kerja serabutan dulu di semasa perjalanan buat ngumpulin duit supaya bisa sampai ke Laos ataupun Thailand. Nah, terus kalau mereka udah bisa dibantu sama kedutaan buat terbang ke Korea Selatan, terus apa selanjutnya yang harus mereka lakukan? Ya sama kayak yang gue bilang tadi, mereka tuh bakal dites secara psikologi buat mastiin mereka itu intel atau bukan. Udah gitu mereka juga dikasih pembelajaran soal perbedaan Korea Utara dan Korea Selatan. Dari sisi politik, sosial, ekonomi, dan juga budayanya, biar nggak culture shock. Udah gitu mereka juga diajarin dasar-dasar teknologi selama 3 bulan, biar kagak kudet. Dan yang paling penting itu mereka juga dikasih tempat tinggal dan juga duit 20.000 dolar dari pemerintah. Yang at least bisa nyukupin kebutuhan sehari-hari mereka sampai mereka bisa dapat kerjaan yang proper nantinya. Tapi di sini yang jadi isu adalah banyak juga kasus di mana orang-orang korut itu ngutang sama calo Cina yang ngebawa mereka kabur. Dan sejak 2012 itu harganya bisa dibilang makin tinggi lagi. Bahkan bisa sampai 14.000 dolar. Dan sejak 2012 itu harganya tuh bisa dibilang makin tidak masuk akal lagi. Bahkan bisa sampai 14.000 dolar USD. 200 juta lu bayangin. Karena Kim Jong Un sendiri itu bikin perbatasan korut Cina itu semakin ketat.
Jadi agak susah lah nyogok-nyogokan mungkin sekarang ya. Makanya dengan satu masalah ini aja, dari yang tadinya mereka bisa hidup mungkin dengan nyaman selama 1 tahun atau lebih mungkin di Korea Selatan, kalau ada utang ini, ya tentunya mereka juga akhirnya dapat duit bersih yang tentunya subsidinya jauh lebih rendah lagi. Makanya nggak heran kan kalau mereka ini kena mental gitu waktu masuk ke Korsel di awal-awal. Pertama, dialek mereka itu beda antara utara dan selatan. Dari mulai diksi-diksi yang lebih modern dan banyak kata serapannya juga di Korsel. Udah gitu nada bicara mereka juga kayak lebih kaku dan kagak kayak yang lu denger di drakor-drakor sekarang gitu. 여기서 이렇게 만나는 것도 최초고. 이건 이 오솔길이 앞으로 대통로가 되길 바랍니다. 저도 바라는 바입니다. Udah gitu sesimpel kebebasan di lagu yang bisa mereka denger juga kan jauh berbeda. Dari yang di utara itu dengerinnya lagu-lagu tentang Sikkim dan keluarga, propaganda gitu ya. Sedangkan di Korsel itu lagunya pada cinta-cintaan, K-hip hop, dan juga lagu-lagu lain yang jelas beda jauh sama yang ada di Korea Utara. Terus secara edukasi juga kan jelas beda jauh banget. Dari yang Korut itu government centris banget, sedangkan di Korsel itu sangat-sangat terbuka luas jendela ilmu lu dari segala aspek. Dan mau nyari apa juga ada di internet. Dan dengan segala faktor pembeda antara Korea Utara dan Selatan tadi, salah satu golongan yang terdampak paling berat itu ada di golongan dewasa yang umurannya mungkin sudah di 30 tahunan ke atas. Karena kan di sana mereka udah nggak mungkin lagi mikirin buat sekolah lama-lama. Apalagi kalau umur mereka tuh pas masuk Korsel itu udah masuk 40 atau 50-an ke atas. Dan kalau mereka ini mau tinggal di kota gede, terutama di Seoul misalnya, itu udah jelas mereka bakal kelabakan sama keterbatasan skill mereka, pengetahuan mereka. Udah gitu budaya kerja di sana juga kan pali-pali alias pace kerjanya tuh kenceng banget gitu. Jadi mungkin mereka tidak terbiasa gitu. Dan kesulitan dari para warga Korut ini juga kagak berhenti sampai di situ doang. Karena memang selain dari faktor budaya dan juga edukasi yang jauh berbeda, faktor lain yang nggak bisa dihindari itu ada di perlakuan masyarakat asli Korsel ke para orang-orang Korea Utara ini. Yang ternyata cukup diskriminatif juga gitu sama mereka. Karena kan memang Korea Selatan itu cukup terkenal sama ketegangan relasi mereka sama Jepang dan Korea Utara. Yang dimana sama Jepang itu karena penjajahan dan sama Korea Utara itu ya karena perangnya Korea. Jadi emang diskriminasi itu tetap ada di masyarakatnya sampai detik ini. Yang akhirnya bikin mereka itu juga lumayan susah dapat kerjaan karena unsur rasisme tadi. Jadi dapetin kerjaan aja udah susah. Dan kalau udah masuk kerja juga tetap dipandang sebelah mata gitu sama teman-teman kerja mereka since mereka orang Korut. Karena kalau kita lihat di statistik beberapa organisasi kemanusiaan, di tahun 2022 itu persentase pengungsi Korut yang pengangguran ada di sekitar 6% dari total 30 ribuan orang Korut yang ada di Korsel. Dan bahkan beberapa data juga ada yang menunjukin sampai 20%. Dan kalau kalian ada yang mikir kalau 6% di angka 2 ribuan orang itu sedikit, tapi kan kita juga harus mikirin betapa sulitnya usaha mereka buat bisa sampai ke Korsel. Dan kalau udah sampai sana nggak jadi apa-apa, lalu buat apa sebenarnya mereka kabur kalau ujung-ujungnya jadi gembel. Dan gak berhenti di situ aja, diskriminasi yang terjadi sama generasi tua yang masuk di bawah tahun 2000-an itu juga lebih parah lagi. Karena kalau sekarang itu ya sekedar dari masyarakatnya doang yang diskriminatif, tapi pemerintahnya kan pada saat itu belum seterbuka sekarang. Karena seakan-akan keadaan itu tuh jadi kayak kita Korea Selatan kagak ngundang lu datang ke sini, terus kalau lu datang kita kudu ngapain gitu. Karena tidak ada asylumnya dulu gitu. Makanya generasi lama yang datang ke Korsel itu gak sedikit juga yang akhirnya jadi harus ngejual diri di dunia ilegal, lo bayangin. Yang datangnya tuh di tahun-tahun awal sebelum 2000-an tuh. Terutama kaum perempuan yang akhirnya kudu terpaksa jadi PSK. Karena gak tahu lagi harus ngapain untuk cari duitnya. Apalagi kalau berdasarkan statistik yang ada, persentase wanita yang kabur itu ada di 70%-an. Dan hampir sepertiganya itu single parent yang kabur sama anaknya dari Korea Utara. Makanya dengan segala kesulitan setelah pindah ini, generasi dulu maupun generasi sekarang, jelas pasti banyak yang berhasil buat berbaur lah pastinya. Dapetin kerjaan yang oke mungkin, dan bahkan ada yang jadi public figure juga. Tapi sebagian dari kelompok ini juga ada yang akhirnya pengen buat balik ke Korea Utara lagi. Yang ternyata punya alasan lain juga yang make sense. Yang menurut gue paling sentimental juga buat mereka kayaknya alasannya. Karena memang selain dari susah cari kerja dan diskriminasi sama orang Korea sendiri, harus diingat juga kalau mereka itu ninggalin anggota keluarga mereka di Korea Utara demi punya masa depan yang lebih baik. Dan dari puluhan ribu orang yang pindah ke Korea Selatan, gak sedikit juga anggota keluarga mereka yang akhirnya disiksa dan dihabisin sama Kim Jong-un karena keluarganya kabur. Ada yang sakit terus meninggal, dan bahkan ada yang gak bisa dikontak juga keluarganya. Karena kan kalau mau berhubungan pun harus diem-diem lewat orang dalam biasanya, bayar lagi, yang memang tentunya tidak gampang caranya. Tapi kalaupun mereka-mereka ini mau pulang, secara hukum itu udah gak bisa sebenarnya. Karena warga Korea Selatan yang boleh nginjekin kaki di Korea Utara itu cuma orang-orang yang dikasih izin buat kayak konferensi pemerintah misalnya.
Sedangkan buat warga Korea Selatan sendiri pergi ke Korea Utara itu ilegal dan tentunya banyak konsekuensinya. Dari mulai mereka dideportasi dari Korea Selatan, terus dipenjara pas pulang, atau sampai dianggap jadi mata-mata Korea Utara juga. Dan kalaupun dideportasi dan mereka berhasil buat balik lagi ke Korea Utara, sampai di Korea Utara pun mereka belum tentu diterima lagi. Dan bisa aja mereka malah jadi tawanan politik karena udah pernah mengkhianati rezim Korea Utara yang sefanatik itu. Walaupun memang beberapa tahun lalu itu sempat ada omongan kalau Kim Jong Un itu bakal ngasih kompensasi dan nerima banget warga Korut yang pernah kabur ke Korea Selatan. Tapi kan kenyataannya di lapangan gak ada yang tahu ya. Bisa aja ini scam, prank gitu. Karena ya setertutup itu juga informasi orang yang mutusin untuk balik atau pulang ke Korea Utara. Jadi gak ada yang tahu tuh yang balik tuh gimana nasibnya sekarang. Dan salah satunya itu bahkan ada yang udah berhasil jadi selebriti di Korsel kalau kita ngomongin orang-orang yang kabur dari Korut. Tapi juga tiba-tiba ngilang dan tahu-tahu udah balik di Korea Utara lagi ya. Jadi ini perempuan itu namanya Lim Ji Hyun nih, yang berhasil masuk Korea Selatan di tahun 2014 dan bisa jadi TV personality selama di Korsel. Tapi di tahun 2017 tiba-tiba ini orang itu ngilang dari daerah Cina dan tahu-tahu muncul di salah satu video dari Korea Utara. Dan dia itu ngenalin diri ke publik pakai nama John Hye Sung. Jadi di video itu dia ngaku kalau di Korsel itu semua hal positifnya tuh kata dia cuma fantasi. Dan dia juga dipaksa buat ngefitnah Korea Utara selama ada di Korsel, ya kan? Nah tapi kalau tadi itu kesaksian orang yang pulang atau balik lagi ke Korut, sebenarnya sebagian dari mereka yang susah di Korsel juga ada yang tetap mau buat hidup seadanya di Korsel. Dan yang penting mereka itu kagak balik lagi ke Korea Utara dah intinya dah. Apalagi buat generasi tua yang pernah menyaksikan sendiri gimana sadisnya hukuman pembelot yang ada di Korea Utara. Itu atau kalau misalnya dicap jadi pengkhianat. Kayak salah satu perempuan yang pernah dipenjara karena sempat kelihatan nuker duit sama orang Jepang. Dan dia dituduh ngelakuin espionase gara-gara nuker duit itu. Dan dari sana dia akhirnya dimasukin ke prison camp nomor 12 sama narapidana lain. Jadi karena yang lu pada tahu juga di Korea Utara itu kan masyarakatnya luas aja udah cukup susah buat dapetin makan yang cukup gitu ya. Nah berarti kan apalagi para narapidananya, ya kan? Karena dari keterangan si perempuan ini ke BBC, itu napi yang meninggal aja per bulannya bisa sampai 3 orang gitu. Dan mayatnya itu gak langsung diangkut sama sipir yang jaga dan dibiarin ngebusuk gitu aja dan bikin penyakit napi-napi lain. Bahkan napi-napi lain yang kelaparan, itu juga bisa sampai nangkep tikus-tikus yang ada di sana buat dimakan mentah-mentah lo bayangin. Dan bahkan ada juga yang ngantongin belatung yang keluar dari mayat napi-napi yang mati kelaparan tadi buat dimakan, jadi snack. Makanya dengan kejadian yang pernah dia lihat secara langsung kayak gitu, tentunya para generasi tua Korea Utara ini lebih memilih buat berusaha buat bisa bertahan di Korea Selatan dibandingkan harus balik lagi ke kampung halaman tapi beresiko buat dikasih hukuman gak manusiawi kayak gitu lagi, khususnya untuk para orang-orang yang dicap pengkhianat karena pernah kabur dari Korea Utara. Pertanyaannya, kenapa bisa jomplang banget sama keterangan si artis TV yang balik ke Korea Utara tadi, yang bilang katanya dia disuruh ngefitnah Korea Utara. Ya kemungkinan besarnya dia juga balik ke Korea Utara dan muncul di video itu karena diculik paksa buat balik dan ngasih statement propaganda tadi. Jadi dari beberapa media yang ngeberitain kasus baliknya si Lim Ji Hyun tadi, kemungkinan besar Doi itu dibawa paksa waktu dia itu lagi mau ngejemput keluarganya yang berusaha kabur dari Korut, dan waktu di perbatasan Cina dan Korea Utara akhirnya dia ini diangkut sama pasukan Korut. Jadi walaupun tetap ada yang mau beneran, ya emang sebenarnya ada juga yang beneran mau pulang ke Korut karena nggak kuat sama sistem Korsel yang sebegitu kapitalisnya dan pacingnya segitu cepatnya, tetap aja mayoritas orang yang berhasil pindah ke Korsel ya tentunya mayoritasnya tidak ingin balik lagi. Karena ya bisa aja malah dipersekusi sama pemerintah sendiri gitu. Dan malah nggak bisa balik ketemu sama keluarga mereka yang ditinggal di sana sebenarnya. Jadi balik lagi nggak ada gunanya juga. Atau yang lebih parahnya lagi ya dia sama keluarganya disikat habis semuanya. Jadi ya memang yang namanya pengungsi itu cukup beresiko buat kena yang namanya diskriminasi pastinya. Yang bahkan di kasus ini tuh sesama darah Korea loh, satu daratan. Cuman beda utara sama selatan doang. Dan ya memang ironi orang Korea Utara ini sampai bikin satu istilah flat famine in North Korea dan died poor in South Korea. Alias kabur dari kelaparan di Korea Utara terus mati miskin di Korea Selatan. Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Orang-orang Korut kuat sekali menurut gue. Dan kasusnya udah sempet ya ada orang yang turis Amerika disikat lah di Korea Utara dibalikin meninggal gitu. Jadi emang Korea Utara emang agak ngeri. Gue yakin juga tuh TV, apa tuh TV lagi. Tuh artis TV yang udah terkenal di Korsel juga pasti mah diculik. Sampai dia bilang ngomong katanya disuruh fitnah ya. Jadi itu dia adalah sebuah proses asylum dari Korea Utara ke Korea Selatan. Yang itu padahal satu daratan. Tapi kalau lu mau ke Korea Selatan begitu juga sebaliknya itu lu mesti ke Cina dulu baru bisa
masuk ke negara tetangga itu gitu. Kalau misalkan punya komentar atau mungkin aja lu pernah di Korea Utara atau pernah tinggal di Korea Utara gitu ya, bisa banget tulis kolom komentar. Nanti kita coba selamatin bareng-bareng ya. Jadi terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santosa. So, sampai jumpa di video dan kasus selanjutnya. Masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.